Subaisi dengan MPN 203402516328. Prodi Manajemen, Matkul Pengantar Akuntansi 2 TM01. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus pada pertemuan ke-9. Nomor 1, terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT, saham treasury dan saham prioritas. Yang mana salah? Yang benar, saham yang diterbitkan oleh suatu PT menggunakan saham biasa dan saham preferen. Nomor 2, pemegang saham preferen dapat diikutserta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang benar. Karena pemegang saham preferen disamakan sebagai hasil penggabungan antara obligasi dan saham biasa. Nomor 3, terdapat dua jenis saham preferen, yaitu saham preferen kumulatif dan saham preferen non-kumulatif. Jawabannya benar, karena tidak semua saham preferen memiliki fitur kumulatif saja, ada beberapa yang non-kumulatif. Nomor 4, jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham, terdapat 3 jenis saham. Jawabannya benar, karena suatu saham jika dilihat dari nilai yang ditetapkan, maka akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Nomor 5, saham dengan nilai ditetapkan, saham yang di surat saham ditetapkan nominalnya benar. Rekening modal saham dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Jika ada selisih antara nilai yang ditetapkan atau nominal dengan uang yang diterima, selisih tersebut dicatat sebagai diskon atau agio jika sebaliknya. Nomor 6, untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Jawabannya benar, karena akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Nomor 7, untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Jawabannya benar, karena rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima tersebut. Nomor 8, saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen ini wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Jawabannya benar, karena saham preferen kumulatif mensyaratkan bahwa jika perusahaan gagal membayar dividen, maka dividen diakumulasikan dan perusahaan tersebut harus menebusnya di lain waktu agar dapat membayar lagi dividen saham biasa. Nomor 9, dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar. Jawabannya benar, karena dalam stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain, stock split tidak mempunyai nilai ekonomisnya. Soal 10, apabila terjadi stock split, maka harus dibuat ayat jurnal. Jawabannya salah, karena dalam stock split jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar, sehingga tidak perlu dibuat ayat jurnalnya. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.